Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh nikmat yang telah Allah berikan ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memilih menjadi golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan semoga nikmat ini terus akan ditambah oleh Allah dan kita bisa manfaatkan nikmat-nikmat yang besar ini untuk senantiasa tunduk dan patuh atas perintah Allah dan Rasulnya. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi, yang kita meyakini bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus, maka itu adalah untuk menyempurnakan seluruh ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Dan semoga meskipun kita tidak pernah semasa dan tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah berdakwah, kita adalah umat-umat Rasulullah yang istiqomah untuk senantiasa belajar dan belajar serta mengamalkan apa yang sudah menjadi contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali ngaji kita pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kita melihat kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 257 ini, Pak, di situ ada pernyataan. Ada dua pernyataan yang bertolak belakang, yang sama-sama memunculkan subjek yang utama, tetapi fungsinya, perannya berbeda. Pertama, di situ ada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah penolong. Allah itu adalah pelindung. Allah itu adalah penguasa. Maka di sana ada pernyataan ketegasan bahwa yang namanya makhluk itu kemudian dibawa kekuasaan Allah. Ya. Maka Allah itu kemudian menyematkan asma'nya di dalam Asmaul Husna itu dengan lafadz Maha. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi pelindung, Allah itu menjadi penguasa bagi orang-orang yang dilindungi, yaitu orang-orang yang beriman. Allah itu memilih, Allah itu baru akan menjadi pelindung dan penguasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman, Pak. Nah,
Kalau kemudian kita ini menjadikan Allah sebagai pelindung kita, penguasa kita, maka jaminan Allah itu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kondisi yang terang benderang, yaitu iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belajar bahasa Indonesia, antara gelap dan kegelapan itu berbeda. Kalau gelap, masjid ini sebelum dinyalakan itu namanya gelap. Ketika lampu kemudian dinyalakan, jadilah terang. Gelap itu posisi yang tidak ada cahaya, yang itu sementara, itu namanya gelap. Tapi yang namanya kegelapan itu adalah bersifat kontinuitas, bersifat berkelanjutan. Tidak hanya gelap sementara, tetapi kegelapan itu menyelimuti kehidupan. Bisa jadi maknanya bukan lagi tentang fisik, Pak. Kalau gelap dan kegelapan, kalau gelap itu jelas fisik, tidak terlihat cahaya. Tapi kegelapan bisa jadi fisiknya hilang, maka yang dihantam itu adalah rohani. Bisa jadi terang benderang seperti ini, tapi yang menyelimuti akal pikiran ini sudah kegelapan. Maka jahiliyah itu disebut dengan zaman kebodohan. Bukan berarti orang-orangnya bodoh, tetapi cara berpikir mereka itu yang bodoh. Nah, yang digunakan di sini itu adalah yukhrijuhum minaz zulumat. Allah akan mengeluarkan manusia-manusia yang beriman itu dari kegelapan. Kegelapan berpikir, kegelapan bersikap, dan seterusnya dan seterusnya. Yang nanti ternyata kegelapan itu, kejahiliaan itu ada 4 macam. Sementara wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan bagi orang-orang yang kafir itu mereka menjadikan taghut, sesembahan selain Allah itu banyak. Nah, taghut itu kemudian dimaknai segala sesuatu yang berpotensi dijadikan sesembahan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujudnya bermacam-macam. Kalau wujud-wujud taghut zaman dahulu itu wujudnya itu paling banyak adalah berhala. Karena kemampuan mereka untuk mendesain Tuhan mereka itu baru sebatas berhala. Kenapa berhala? Karena yang bersentuhan dengan mereka itu lebih banyak adalah batu-batuan, kayu-kayuan, batu dan kayu. Dan keahlian mereka itu lebih banyak mengukir dan memahat. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, sampai kemudian diikuti oleh beberapa generasi-generasi terakhir sebelum bi'satur rasul, itu juga ahli dalam hal pahat memahat. Nah. Tapi tohut-tohut hari ini, tohut-tohut di era modern apakah ada? Ternyata banyak. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama bapak-bapak tentang apa? Tentang macam-macam jahiliyah, kejahiliaan, kegelapan yang senantiasa menyelimuti manusia. Oke. Pertama, dalam Al-Quran itu ada istilah zonnal jahiliyah. Zonnal jahiliyah itu adalah semua bentuk pemikiran-pemikiran, kebiasaan-kebiasaan yang melahirkan kebodohan. Di era-era dulu Rasulullah sebelum diutus, yang namanya zonnal jahiliyah itu bisa berbentuk ini, pemikiran tentang penyembahan selain Allah. Dirasa bahwa yang bisa menolong mereka itu adalah berhala-berhala mereka. Lalu aktivitas-aktivitas, kebiasaan-kebiasaan seperti pemikiran tentang bahwa manusia yang berjenis kelamin perempuan ini tidak bermanfaat. Maka ada budaya nih, Pak.
ketika melahirkan anak perempuan, maka yang terjadi adalah dikubur hidup-hidup. Ini adalah bentuk-bentuk zonal jahiliyah. Pertanyaan kemudian, apakah di era modern ini ada, Pak? Halo? Apakah di era modern ini wonten, Pak? Zonal jahiliyah, menyembah selain Allah banyak. Sekarang tauhid itu berbentuk bermacam-macam. Bahkan di sisi yang lain, ketika tauhid itu tidak berbentuk wujud nyata sebuah sesembahan, pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada tauhid ini juga banyak. Kapitalisme itu bisa menjadi gaya hidup yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang menyebabkan kita itu termindset, terdoktrin, sehingga apapun bentuk aktivitas kita itu sifatnya adalah kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sebuah faham yang menyebutkan di situ adalah semua itu berujung kepada materi. Ya, ini berbahaya. Jadi orientasi utamanya adalah materi, sehingga keikhlasan, kesungguhan dalam pengabdian itu menjadi tersingkirkan karena urusan-urusan yang sifatnya adalah materialisme tadi itu. Nah, kemudian Bapak-bapak, di era modern ini, pada saat jahiliyah dulu itu ada mengubur anak perempuan yang masih baru lahir itu dikubur hidup-hidup. Nah, ternyata kejadian hari ini di era modern juga sangat banyak. Bagaimana kemudian praktek-praktek aborsi, bahkan itu sebelum lahir. Masya Allah. Kalau dulu, kenapa anak ini yang kemudian dikubur hidup-hidup itu anak perempuan? Dipilih ternyata. Kalau laki-laki apakah dikubur hidup-hidup? Boten. Tapi sekarang Pak, di era modern ini tidak hanya perempuan, laki-laki, bahkan anak laki-laki itu pun akan dibunuh, dan cara membunuhnya bermacam-macam. Kalau dulu cuma cukup dikubur, nah, sekarang bisa bermacam-macam. Diterlantarkan, dihanyutkan di sungai ada, cuman dibungkus kain lalu ditaruh di samping. Waktu itu ada berita viral di samping orang jualan soto. Itu pada saat pagi hari buka sotonya, itu terdapat anak bayi yang baru lahir itu dikerubungi semut. Nah, itu tidak lagi dikubur tapi kemudian dibiarkan. Itu karena prosesnya yang betul-betul sudah melampaui batas. Nah, itu yang namanya zonal jahiliyah, Pak. Itu adalah bentuk zulumat yang menyelimuti manusia. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah itu adalah produk hukum yang dihasilkan yang itu menyelisihi Allah dan Rasulnya. Yang penting ada nilai-nilai benefit, keuntungan yang kemudian diterjang tanpa kemudian melihat kembali sisi-sisi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka kita sempat mendengar ya Pak ya, ada hukum rimba. Hukum rimba itu sebetulnya pantasnya itu adalah di mana? Iya, di rimba, di hutan. Hukum rimba itu yang menang siapa? Yang kuat yang menang, yang lemah pasti kalah. Nah, hukmul jahiliyah itu adalah hukum yang diciptakan atas dasar egosentris pemikiran yang kemudian ingin menjadikan dirinya dan beberapa golongannya ini terbebas dari hukum itu. Nah, sehingga produknya hukum itu yang berupa hukum itu seringkali kemudian malah menciderai hukum itu sendiri. Nah, ini hukmul jahiliyah. Yang ketiga itu tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah itu adalah sikap hidup
yang sering menampakkan aurat atau gaya hidup yang menyelisihi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau dulu di era jahiliyah itu ya, wanita-wanita Arab itu ya banyak yang menampakkan auratnya. Pertanyaan berikutnya, di era modern apakah ada Pak orang-orang yang menampakkan auratnya? Oh, banyak. Oh iya. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Oh. Terstruktur napa mboten? Ya, tabarrujal jahiliyah ini kemudian kebiasaan-kebiasaan hidup yang kemudian apa? Ya, seringkali kemudian menyelisihi aturan-aturan yang ada dalam agama Islam dan aturan-aturan yang kemudian ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya waktu saya kecil ini, karena pengetahuan agamanya yang masih sangat rendah, itu dulu kalau saya tidak salah lihat, pada saat besok itu hari raya Idul Fitri, malam harinya itu kan mesti takbiran. Ternyata di masjid dan musola itu takbiran, tapi di beberapa rumah itu berjudi. Nah, ini ada. Dikira kemudian berjudi di malam hari raya Idul Fitri itu menjadi kebiasaan yang apa? Yang biasa bagi mereka. Tuh Pak. Loh, ini pemikiran yang luar biasa ini. Maksudnya tabarrujal jahiliyahnya itu luar biasa dahsyat. Nah, kalau dulu kemudian penari-penari Arab itu menggunakan apa? Gelang di kaki gitu ya. Gelang di kaki sebagai tanda tabarruj itu. Atau yang kedua, tabarrujal jahiliyah itu ada dalam konteks penggunaan parfum yang berlebihan. Ya. Sehingga wanita-wanita Arab itu ketika menggunakan parfum yang sangat semerbak, ini sontak akan menggugah ini nafsu ya, laki-laki yang ada di sekelilingnya. Nah, pertanyaannya, di era modern ini apakah ada orang yang berlebihan dalam menggunakan parfum? Halo? Ibu-ibu? Ibu-ibu itu lebih indah dilihat ketika di dalam rumah atau waktu ada acara keluar? Pripun? Waktu di rumah biasa-biasa saja. Waktu mau keluar, luar biasa. Sebetulnya kita bersolek, kita berdandan itu untuk siapa? Itulah kemudian kebutuhan dasar manusia yang disebut dengan aktualisasi diri, eksistensi diri, pengakuan publik. Apalagi kalau misalkan ada komunitas-komunitas ibu-ibu misalkan, ya ngapunten ini, kalau komunitas bapak-bapak itu kan yang penting keluar tanpa parfum pun aman gitu. Ya, kalau ibu-ibu itu kalau keluar, Masya Allah, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu menjadi debatable Pak, menjadi perhatian tersendiri. Bagaimana sepatunya, matching napa mboten kali roke, matching kudunge, matching napa mboten, nek pun ngoten tasnya matching napa mboten. Itu betul-betul diperhatikan, apalagi ketemu dalam satu komunitas yang di situ ada apa? Pengakuan diri yang cukup tinggi. Teng Sidokare enten ngeten niku. Mboten enten nggih? Enten mriki. Tapi hampir di kota-kota besar metropolitan itu menjadi gaya hidup yang luar biasa, tabarrujal jahiliyah. Nah, ini maka dalam konteks penggunaan parfum khususnya ibu-ibu, maka ayo kita perhatikan, yang bisa ngerem itu bapak-bapaknya sebetulnya. Yang bisa ngerem itu bapak-bapaknya. Kalah lagi semprot. Itu tabarrujal jahiliyah. Yang terakhir, yang keempat, setelah zonal jahiliyah ada hukmul jahiliyah, ada tabarrujal jahiliyah. Yang keempat itu adalah hamiyatal jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah itu adalah
semangat untuk apa? Mengarungi kehidupan ini dengan semangat komunitas-komunitas, Pak, kabilah-kabilah. Kalau dulu di era zaman jahiliyah itu adalah ada yang namanya kabilah-kabilah, ada suku-suku. Ada suku Khazraj, ada suku Aus, ada suku Quraisy, ada suku Badui dan seterusnya. Yang itu kemudian menimbulkan kasta. Yang mana kasta-kasta itu kemudian dalam konteks kehidupan bersosial dan bermasyarakat ini membuat petak. Komunitas ini kemudian dipetakan, ada kasta-kasta. Maka hadirnya Islam itu adalah untuk memutus mata rantai kasta-kasta yang ada. Dalam Al-Quran itu, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, kita ini suku apapun, tinggal dimanapun, maka yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, apakah pertanyaan berikutnya, di era modern ini ada komunitas-komunitas itu yang kemudian muncul di era sekarang ini, yang kemudian dengan munculnya komunitas itu malah menafikan ukhuwah Islamiyah? Banyak, Pak, ya? Banyak. Komunitas A, ada komunitas motor, ada komunitas burung, ada komunitas nama Pak. Kan banyak komunitas. Adanya komunitas-komunitas ini baik, bagus tatkala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita mau masuk dalam komunitas apapun itu sunatullah, fitrah, boleh. Yang penting di dalamnya itu ada ta'awun dalam rangka untuk 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Jangan atas dasar solidaritas komunitas, ketika melanggar aturan-aturan malah diterjang. Ini yang tidak boleh, Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah berkomitmen untuk menjadikan Allahu waliyul ladzina amanu, maka kita harus mengikuti aturan mainnya siapa, Pak? Allah. Ketika kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, maka kita harus mau mengikuti aturan mainnya Allah. Tidak boleh ikut aturan dirinya sendiri. Dan ternyata ada orang-orang itu yang kemudian dalam kehidupan ini yang betul-betul tidak mau mengikuti aturan siapapun. Dia ingin bebas seperti bebasnya burung di angkasa. Mau ini terserah, mau itu terserah. Ya, kalau ini kemudian hidup itu bebas tanpa aturan, kira-kira bagaimana bentuk kehidupan dunia ini? Sementara kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai khalifatul ardi, sebagai pemimpin pengatur kehidupan dunia ini. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan dan meyakini bahwa Allah itu memberikan nikmat kepada kita ini tidak cuma-cuma. Semua atau seluruh nikmat yang kita terima ini pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Ini yang kemudian penting, Pak. Kalau kita lupa atas itu, maka kita akan meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah satu-satunya kehidupan. Maka tidak jarang orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu karena merasa kehidupan dunia ini sudah tidak kuat lagi ditanggung. Orang yang punya masalah pelik yang tidak bisa diselesaikan di dunia ini, kalau kemudian orientasi kehidupannya itu hanya dunia, maka jawabannya adalah bunuh diri. Sudah, saya tidak kuat lagi. Akhirnya pergi ke stasiun, ada kereta api lewat, menabrakkan diri. Ada yang begitu, Pak? Banyak. Ada yang kemudian lompat dari gedung, ada yang kemudian lompat ke sungai, ada yang kemudian gantung diri, ada yang minum racun. Dalam rangka apa?
Dalam rangka mengakhiri semua masalah. Itulah bedanya orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang beriman meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah terminal yang kedua. Ada terminal yang ketiga dan terminal yang terakhir. Tapi prinsipnya seluruh nikmat yang Allah berikan ini pasti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasul mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba. Bapak-bapak pernah asam urat? Nanti napa mboten asam urat? Sing digerakaken susah niku lho, Pak. Ajeng melampah niku abot ngoten. Nek kondisine ngoten niku eca napa mboten? Atau bapak-bapak pernah dulu waktu di sawah itu terperangkap dalam lumpur yang dalam, yang kaki panjenengan ini sulit bergerak? Pernah? Mungkin waktu kecil mainan orang zaman dulu kan tidak neko-neko, Pak nggih, teng sabin ngoten mawon lho nggih. Nah, kaki seorang hamba ini tidak akan sanggup bergerak bukan karena dia tidak bisa bergerak, karena memang dikondisikan di akhirat itu, di kiamat itu sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa geser, berat. Sebelum ia mampu menuntaskan 4 pertanyaan. Pertama, an umrihi fima afnahu. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, disadari napa mboten hari ini Allah sudah memberikan porsi usia kepada kita semua ini berbeda-beda. Nggih. Saya sering menyampaikan dalam banyak kajian bahwa umur ini, Pak, umur itu tidak seperti token listrik. Ngapunten. Halo. Bapak-bapak, ibu-ibu, umur itu tidak seperti pulsa. Ya kalau pulsa habis itu bisa di top up. Kalau token listrik habis itu bisa di top up. Tapi kalau umur ini tidak ada yang bisa di top up, tidak bisa di refill. Kalau parfum habis di refill. Tapi kalau umur habis sudah selesai. Dan habisnya umur itu tidak ada permisi. Tidak ada hubungannya sakit dengan kematian. Sakit itu hubungannya dengan kesehatan. Nggih Pak nggih? Belum tentu orang sakit itu mati, dan belum tentu orang sehat itu tidak mati. Ngoten lho Pak. Jadi sehat itu hubungannya dengan sakit, hidup itu hubungannya dengan mati. Nah kalau sudah mati, sudah tidak bisa di top up lagi, tidak bisa diisi ulang lagi. Nah menariknya dalam Islam ini Masya Allah terkait dengan umur, Pak. Ada pembagian umur yang di situ kemudian kita perlu mensyukurinya. Pertama, pada saat fuad, hati nurani pikiran kita ini belum sempurna, itu oleh Allah tidak dihitung, Pak. Pada saat kita masih kecil nih, kita tidak sholat, itu tidak dihitung sama Allah. Pada saat kita mencuri, pada saat akal kita belum sempurna, itu tidak dihitung sama Allah. Tapi begitu masa akil balik itu sudah masuk, sudah ada taklifuddin, di situ mulai dihitung. Ya kira-kira kalau laki-laki itu usia normal balik itu pinten Pak? 11 nggih? 12. Itu perempuan lebih cepat akil baliknya daripada laki-laki. Nah, itu baru Pak dihitung. Baru kita ini lepas dan baru bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah kira-kira Pak, mau tanya saya, ambil saja rata-rata usia balik kita itu dulu itu 15 tahun. Nah sekarang panjenengan yuswanipun sampun misalkan 80 tahun. Berarti 80 tahun dikurangi 15 tahun. Jenengan sudah hidup itu sudah 65 tahun Pak. Nah 65 tahun itu dibagi-bagi lagi.
Berapa tahun sih panjenengan itu sholat? Berapa tahun panjenengan baca Quran? Berapa tahun jenengan ibadah? Berapa tahun nganggur mboten lanopo-lanopo meneng mawon niku? Ya enggak ngapa-ngapain. Nah, niku enten. Umur tidak terasa. Karena umur itu tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita hambat, tidak bisa diempet. Ya. Kalau kita kembali dalam surat ini, surat Yasin ayat 68, Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Siapa saja yang kemudian dipanjangkan umurnya, ini siklusnya itu ditarik mundur, Pak. Ayo saya mau tanya, dulu jenengan lahir, kita lahir sudah ada gigi napa mboten? Halo. Kalau ada bayi lahir terus punya gigi, ini bahaya. Sangat berbahaya. Lambat laun giginya permisi napa mboten sakniki? Giginya permisi satu-satu. Mata kita, telinga kita itu dulu juga tidak berfungsi dengan baik. Lama-lama ditarik itu. Nikmat-nikmat itu. Ya. Hanya rambut saja yang dulu gundul sekarang tidak gundul ngoten mawon nggih Pak nggih. Tapi memutih. Putihnya rambut ini juga tidak bisa dicegah. Saged disemir mentas pinten nyemar-nyemir nggih. Pun lah Pak, nek pun putih mawon, mboten usah di semir-semir. Biasa mawon. Itu sunatullah. Syaiban itu beruban itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang kemudian itu pertanda bahwa kita ini sudah sepuh. Ngoten lho Pak. Nggih, ditingali alarek pian hitam, saiki putih. Nggih. Nggih pun ngoten niku. Tubuh Pak, dulu yang kekar. Nggih, bapak-bapak ini banyak yang kekar niki ya. Alumni-alumni angkatan banyak niki ya. Ini wah, nyelam itu kuatnya ya nopo, lari itu wah ya nopo, tempur niku ya nopo. Nah, tapi kemudian sunatullah memang melemah, tidak bisa dimungkiri, melemah, pasti akan lemah. Nah itu sunatullah, itu umur Pak. Rasul mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi orang yang kemudian dipanjangkan umurnya, kemudian dia beramal soleh, kata Rasul, dia adalah orang sebaik-baik manusia. Tapi seburuk-buruk manusia itu yang umurnya panjang. Semakin panjang umurnya Pak, tapi semakin tidak tahu arah, semakin keblinger, semakin boten karu-karuan. Itu fase kehidupan. Makanya ada nafsu duniawi itu yang berkurang ketika seseorang itu usianya semakin senja. Tuh Pak. Jenengan tumbas mobil ngoten niku. Lek dulu jenengan waktu muda mobil itu dimodifikasi. Bahane ku meleh Pak. Bahane meleh, lampune meleh. Napa? Knalpote meleh. Sakniki jenengan saged tumbas mobil niku orientasine mboten damel jenengan. Diparengaken yuga biasa. Dulu yang kita ingin eksistensi nyetir, saat ini dipasarkan, wes putuku ae, mantuku ae, anakku ae. Pun melemah, nafsu dunia itu melemah pun. Dulu kalau kita keluar gak baju bagus, saat ini entene nopo ini ku didamel. Dulu pakai parfum, sekarang pakai nopo Remason. Saat ini kita putih-putih sangune tolak angin mawon. Masya Allah Pak. Itu umur Pak. Umur itu termasuk rahasia Allah. Banyak orang yang merencanakan hidup enak, tapi sedikit yang merencanakan mati enak. Nggih, mugi-mugi umure barokah, ngaten nggih? Nggih, mugi-mugi umure barokah. Makanya tentang umur ini Masya Allah sudah dibegitukan sama Allah. Nah ini nanti ditanya sama Allah, paling banyak habis untuk apa. Sing nomor kali wa an ilmihi fima fa'ala bihi, tentang ilmunya
untuk apa ia habis digunakan, dimanfaatkan. Akankah ilmu ini kemudian habis kita gunakan untuk kebaikan ataukah keburukan? Pak, setiap manusia itu punya ilmu. Allah berikan ilmu. Yakin apa mboten? Yakin, Pak. Setiap manusia itu punya ilmu. Karena apa? Allah sudah tancapkan chip namanya otak. Nah, otak ini untuk mengakses keilmuan informasi yang ada di sekeliling kita. Pasti masuk, Pak. Pasti masuk. Nah, porsinya itu ada yang berapa persen. Kita itu menginstal otak ini kira-kira berapa persen sih? Dari 100% ini kira-kira berapa persen otak kita? Maka memberikan nutrisi otak itu paling banyak itu dengan membaca. Nah, saat ini budaya membaca literasi ini melemah apa menguat, Pak, di kita? Halo, bapak-bapak membaca itu sehari berapa buku? Quran. Satu hari berapa juz, Pak? Jenengan? Ada yang 10 juz. Ada yang masuk komunitas one day one juz, satu hari 1 juz. Ini masih mending, Pak, jenengan. Mriki teng Nurul Huda enten komunitas baca Quran? Ada. Alhamdulillah. Satu hari berapa WA group yang dibaca? Ayo, Pak, nggih. Tentang ilmu. Akankah ilmu ini memberikan manfaat atau malah mudorot kepada orang lain? Semoga manfaat, nggih. Nggih. Mriki sekali-kali enten kajian keilmuan ngoten lho, Pak. Di antara panjenengan iki kan ada yang punya profesi macam-macam nggih. Nah, barangkali sharing keilmuan nggih saking panjenengan mawon pun yang mengisi materi niku akan lebih seru. Nggih. Bidang keilmuan masing-masing. Sing pinter mijet nggih, monggo. Teori-teori pijete ya napa, habis itu praktek masal mijet sedowanten. Nah, tentang bekam misalkan, kan saged enten sing bekam mriki. Ada yang bisa bekam. Nah, sekali-kali ayo Pak Ahad pagi benjing bekam sedanten. Nah, kan mantap niku. Ya, seterusnya. Pun itu nomor 2. Nomor 3, kalau sudah sanggup menjawab yang kedua, maka akan geser yang ketiga. Ya, ini tentang harta, Pak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta itu dari mana ditanya, untuk apa ditanya, depan belakang, Pak, ditanya. Makanya mugi-mugi rezeki kula lan panjenengan sedaya niki barokah sedanten. Amin. Tidak hanya berkah untuk dirinya sendiri, tapi kemudian bermanfaat bagi orang lain. Oke, niki makanya kula niki sepakat, Pak, kali hadis al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik kata Rasul dan lebih dicintai kan oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat sak sembarang kalire, Pak. Kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya. Coba bayangkan kalau di dalam Islam itu tidak ada Umar bin Khattab, Pak. Ngapunten. Kira-kira kalau zaman Rasul tidak ada Umar bin Khattab yang kuat fisiknya, itu kira-kira bagaimana status Islam waktu itu? Begitu kemudian Umar bin Khattab ini pindah haluan, yang tadinya itu orang yang paling depan memusuhi Islam, lalu bergeser orang yang paling depan membela Islam. Ketika Umar bin Khattab mengangkat pedangnya, orang-orang kafir Quraisy niku tertunduk tidak berani. Lah bayangkan kalau tidak ada orang yang seperti Umar bin Khattab, ya nopo Islam saat niku. Maka harus ada orang-orang yang kuat. Di era sekarang juga harus ada orang-orang yang kuat secara fisik, Pak, untuk melindungi muslim-muslim yang lemah. Itu penting. Lah perang terus lemas danten ya nopo? Ya. Itu lemas, kuat secara fisik. Kuat secara pemikiran, harus ada kreator-kreator. Oh, masjid niki dibeginikan, oh umat itu dibeginikan. Nah, ada yang kemudian penting lagi, kuat secara finansial. Nggih. Ada kemudian contoh-contoh di zaman Rasulullah itu ada seperti sinten? Abu Bakar As-Siddiq niku totalitas. Kalau ada perintah perang itu seluruh hartanya, seluruh, Pak. Lalu kalau ditanya,
Anak dan istrimu bagaimana? Allah dan Rasulnya lebih paham. Tapi Umar bin Khattab mboten saged. Umar bin Khattab itu 50%. Ya. Lalu ditiru belakang-belakangnya ada Abdurrahman bin Auf. Itu begitu. Total kekayaannya ditotal dibagi dua, yang satu untuk jihad, yang separuh untuk kehidupannya. Sampai seperti itu. Nah, kita ini yang mana, Pak? Kita ini kaya yang seperti apa? Kaya semakin kaya, jangan sampai nanti alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, bermegah-megahan dalam harta, dihitung-hitung saham saya di pabrik A sekian. Oke. Di rekening A sekian, rekening B sekian, di tabungan di belakang rumah sekian dan seterusnya. Wah, hatta zurtumul maqabir. Lupa kalau nanti akan kembali ke alam barzah. Nah itu Pak, dari harta. Maka anak-anak kita harus kita didik menjadi anak-anak yang nanti menjadi anak yang semangat dalam kasbul ma'isyah, tapi dalam ketetapan koridor-koridor keislaman. Kaya itu wajib, tapi caranya kaya itu yang perlu kita camkan baik-baik. Nggak boleh asal kaya. Asal kaya nanti nopo? Monopoli, ngapusi, korupsi, macam-macam nih mungkin. Jadi tidak boleh, karena kita akan bertanggung jawab. Kalau ditanya oleh pihak yang berwenang mungkin kita bisa berkelit, tapi kalau yang tanya Allah, wow, detail. Nauzubillah nggih. Mugi-mugi sedawanten iki barokah rezekine nggih. Amin. Sing nomor 4, sing terakhir, wa an jismihi fima ablahu, tentang jismnya, tentang tubuhnya, tentang badannya, untuk apa ia habiskan. Kalau badan kita ini, capeknya kita ini adalah capek untuk ibadah, itu bagus Pak. Ada orang yang kemudian meskipun sakit itu tetap harus berangkat ke masjid, itu ada, Masya Allah. Ada yang setiap saya sholat itu waktu khutbah Jumat di daerah Wonoayu, itu mohon maaf karena tidak bisa melihat, setiap sholat Jumat itu diantar sama istrinya, ngoten Pak. Jadi ditempatkan di soft yang terdepan, ngoten niku jamaah sedanten pun paham. Begitu, nah ngoten niku jamin niku lho pancet Pak, nggih. Jam 11. Jadi jam 11 niku pun dituntun. Nah ngoten niku pun enten sing nampani. Jism kita ini Pak, ya. Untuk apa habis kita manfaatkan. Semoga mulai ujung mata, ya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya manfaat Pak nggih. Semuanya manfaat. Jadi tidak ada yang tidak manfaat. Dan jism yang paling kemudian menjaga diri atau menjaga tubuh yang kemudian ini paling penting itu adalah tidak sampai merubah bentuk Pak. Niki sing kata saat niki. Kalau di Indonesia itu mungkin masih jarang, tapi panjenengan kalau ningali Facebook nggih, lihat Facebook, lihat YouTube, itu manusia-manusia modern itu banyak yang memodifikasi tubuhnya itu sesuai dengan bentuk apa yang ia inginkan. Sampai ada yang suka dengan ini, dengan cicak, ngapunten, cicak. Itu badannya itu disetting seperti cicak. Mulai dari jari-jarinya yang harusnya 5 itu diubah menjadi 4 Pak. Dipotong Pak. Insya Allah dipotong. Lalu matanya dibentuk polanya seperti polanya cicak. Entah itu disuntik atau di apa namanya itu. Nah, itu hidungnya ada yang hidungnya ini dipapras Pak. Ngapunten, enggak punya hidung. Ini loh dipapras. Habis. Lalu dibuatkan lubang yang lain. Allah. Modifikasi. Kalau modifikasi mobil kendaraan sih mboten napa-napa Pak. Lah ini kalau modifikasi tubuh niku lho ya napa jenengan. Dan itu menjadi fashionable, menjadi tren fashion di barat, dan mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Karena sekarang itu antara dunia barat dan timur ini sudah tidak ada lagi batas, semuanya bisa diakses melalui HP, maka bisa jadi itu akan menjadi tren-tren yang ada di anak-anak muda
di negara kita. Nauzubillah. Oke. Di model macam-macam, ngapunten. Ya, itu yang tentang jisim ini dipertanyakan nanti oleh Allah. Oleh sebab itu dalam surat Yasin kembali, dalam surat Yasin ayatnya ke-65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ternyata Allah itu juga memberikan chip-chip dalam tubuh kita akan menjadi persaksian. Pada saat kita nanti di hari kiamat, itu mulut-mulut kita yang pandai berbicara ini akan ditutup, dikunci sama Allah. Sudah, mulut kamu dikunci dulu. Yang biasa ngomong dikunci dulu. Nah, sekarang beri kesempatan kepada tangan. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan yang akan berbicara. Kalau tangan ini kemudian berbicara, maka sudah tidak sanggup lagi kita hentikan kebenarannya. Kemudian kaki kita akan bersaksi. Pak, semoga kaki kita ini, kalau saya berdoa Pak, ya Allah jadikan kaki saya ini ringan untuk menuju kebaikan. Nggih, kaki kita ini kan harus ringan Pak nggih. Tangan kita ini juga rajin menolong. Ya, Masya Allah. Nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh menika sedawu wonten mawon mulai dari pertama nggih, yang ditanyakan tadi itu tentang apanya? Tentang umurnya menjadi umur yang barokah nggih. Amin. Nomor kali napa sing ditanyakan wau ilmu nggih. Mugi-mugi ilmune barokah. Nggih. Nomor 3 napa nih? Hartanya, semoga seluruh harta yang kita miliki ini harta yang barokah. Nggih. Nomor sekawan napa nih? Badan jasad kita ini semoga menjadi jasad yang barokah. Nggih. Yang paling akhir saya tutup, pada saat di era modern ini banyak orang yang ingin tampil mempesona. Betul Pak? Tampil mempesona itu sehingga macam-macam pun upayanya ya. Mau macam-macam. Itu biasanya yang ingin tampil mempesona niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Sing perawatane kata telas kata niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Sing ibu-ibu jawab bapak-bapak, sing bapak-bapak jawab ibu-ibu. Pun Pak, Allah itu memberikan takdir fisik kita ini seperti ini. Enten sing gede dukur ganteng, enten ya. Gede dukur ganteng putih enten. Enten sing lemu ireng endek nggih enten. Elek. Nggih. Pun lah potret kehidupan kita niki macam-macam. Nggih. Tapi saya ingin mengangkat satu nama sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib. Pak, Bu, Julaibib itu adalah sahabat Rasulullah dalam postur tubuhnya itu ngapunten, itu pendek, bungkuk Pak. Dalam segi nasab itu tidak ketahuan siapa bapak ibunya. Di zaman jahiliyah atau di eranya Rasulullah, ketika nasabnya itu tidak tersambung, maka yang terjadi itu biasanya apa? Terjadi diskriminasi. Nah, pun singkat cerita, pada saat sholat, setelah sholat Julaibib itu ditanya, wahai Julaibib, apakah engkau hendak menikah? Apa kata Julaibib? Ya Rasul, sinten sing kersa kali kula? Siapa yang mau sama saya? Saya itu secara fisik itu nggih ngeten iki bahasa ya buruk seperti ini, secara nasab juga tidak mau. Itu pertanyaan Rasulullah, dan Rasulullah itu nggak banyak cakap. Besoknya sholat lagi, ditanya lagi, wahai Julaibib, engkau hendak menikah dengan siapa? Jawabannya sama, siapa Rasulullah yang mau sama saya? Pun akhirnya tangannya Julaibib digandeng Pak, diantarkan kepada pemimpin kaumnya saat itu, punya anak yang sangat cantik. Nah, naasnya bapak ibunya ini salah paham, dikira yang hendak menikahi putrinya itu adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah yang datang untuk meminang, itu seluruhnya akan sepakat akan diberikan. Tapi Rasulullah saat itu hendak menikahkan Julaibib dengan anak perempuan salah satu pemimpin kabilah itu. Lah, apa yang terjadi? Pada saat jawaban pertama, siap Rasulullah. Kalau jawaban sekarang, siap 86 gitu. Dikira yang akan menikahi adalah Rasulullah. Tapi karena Julaibib yang akan menikahi, rembukan dulu Pak bapak ibunya. Musyawarah dulu. Ya nopo niki? Julaibib seperti itu, tapi yang membawa
Rasulullah. Masya Allah. Apa jawaban putri anak kabilah itu, Pak? Ketika mendengar yang mengantarkan akan menikahkan itu adalah Rasulullah, maka anak perempuan ini, anak gadis ini lari, Pak, keluar, siap menerima pinangan Rasulullah untuk Julaibib itu. Nah, tapi Pak, Julaibib itu ketika menikah, baru menikah, ada perintah perang. Ketika menikah hari pertama itu ada perintah perang. Kalau zaman Rasul itu ada perintah perang, Pak. Masya Allah. Berangkat nama badan. Berangkat. Julaibib itu malam pertama itu ditinggal perang, Pak. Ceritanya begitu. Sampai dalam sebuah medan perang, Julaibib itu ditanyakan sama Rasulullah. Setelah perang ditanyakan, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang melihat Julaibib? Gitu. Tidak ada satupun yang melihat. Rasulullah kemudian mencari, dan ternyata Julaibib itu terkena 8 tusuk pedang. Tapi di sekelilingnya Julaibib itu juga ada 8 orang yang meninggal karena Julaibib. Jadi Julaibib itu, Pak, ya, meninggal di medan tempur. Nah, Rasulullah itu menangis dengan sahabat yang, mohon izin ya, tadi secara fisik itu gitu. Tapi secara semangat dakwahnya dan jihadnya itu luar biasa. Nah, Rasulullah kemudian memandang ke langit sambil tersenyum. Julaibib ini adalah manusia yang tidak diharapkan di muka bumi oleh banyakkan manusia, tapi sudah ditunggu bidadari surga. Nah, ini, Pak. Jadi mari kita mensyukuri setiap nikmat yang berupa fisik. Ya, kita jaga betul supaya Allah ridho atas jasad kita. Semoga yang sekelumit ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan 4 pertanyaan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sudah kita sampaikan bersama tadi. Dan marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.